percayalah, seperti janjinya Immanuel, Allah menyertai. Adik-adik, Natal tahun ini kita rayakan di rumah masing-masing ya. Tapi jangan sedih, Kak Yesa akan menemani kalian di ibadah dan perayaan Natal KPAR GKJW Wiyung tanggal 25 Desember jam 4 sore di channel YouTube GKJW Wiyung. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Bertemu kembali lagi di Ibadah Anak GKJ Wiyung dengan saya Kak Ayu. Saya Kak Siska. Dan saya Kak Yudi. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya Kak Siska? Pasti dong Kak Ayu. Itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Kalau gitu, sekarang kita memuji nama Tuhan yuk. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan 2 kali. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau layakkanlah kami pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan Yesus, kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Ayu, sekarang tanggal berapa? Ayo. Tanggal 19, Kak. Kenapa, Kak? Wah, berarti Natalnya kurang 6 hari lagi adik-adik.
Yeay! Gimana kalau kita sekarang menyanyi lagu Hari Natal Kini Telah Tiba? Setuju dengan bangkit berdiri tentunya ya adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Musik Kak Yudi. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua memuji Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua memuji Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 131, Hai Bintang Bethlehem, bait 1 dan yang ketiga. Hai bintang Bethlehem, pimpinlah terus kami pun ke tempat bayi kudus. Sang Putra yang hendak kami sembah. Hai bintang Bethlehem, tunjukkanlah. Hai bintang Bethlehem, kami segera masuk ke cukup dan menyembah. Apa sayangnya kami beri. Hai bintang Bethlehem, hati jernih. Kayu, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh siapa? Ayo, adik-adik ada yang tahu? Ayo, siapa Kak Ayu? Penasaran ya? Pastinya adik-adik di rumah juga penasaran. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Wismanti. Halo, apa kabar? Hai, Kabar Kak. baik kakak. Terima kasih Kak Siska, Kak Ayu. Sama-sama. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita bersama-sama belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Di tengah persiapan untuk menyongsong kelahiran-Mu, pada kesempatan hari ini kami beribadah bersama dengan teman-teman kami dan saudara-saudara kami. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan kami akan bersama-sama
belajar apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus akan menyertai kami sekalian. Haleluya, amin. Baik, sekarang kita akan buka dulu pembacaan Alkitab kita. Dibuka di Injil Matius. Nah, Injil Matius itu ada di Perjanjian Baru ya. Itu yang sesudah Perjanjian Lama di perbatasan itu langsung Injil Matius namanya. Kita buka di Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama ya. Yang keras nanti di rumah dibaca yang keras. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliasar. Eliasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, adik-adik, ini tadi kita sudah bersama-sama membaca dari Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 dan ternyata isinya tentang silsilah Tuhan Yesus. Nah, apa yang disebut silsilah? Silsilah itu begini, urut-urutan yang ada di keluarga kita. Kayak kalau kita ini punya bapak, kemudian bapak kita itu juga punya bapak lagi, terus bapaknya bapak itu punya bapak lagi, yang kita sebut kakek, buyut, ya kayak gitu, itu namanya silsilah. Nah tadi ternyata urut-urutan sampai pada saat Tuhan Yesus itu berapa? Iya, jadi ternyata seluruhnya itu ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 yang pertama. Kemudian
14 berikutnya dari Daud sampai saat pembuangan ke Babel. Nah, di situ ada lagi nih 14 keturunan lagi ketika pembuangan ke Babel sampai pada saat Tuhan Yesus. Siapa sih ayahnya dan ibu Tuhan Yesus? Iya, Yusuf dan Maria. Dan tadi siapa orang tua Yusuf? Iya, pinter ya. Jadi kalau dari keturunan Abraham kemudian sampai Tuhan Yesus 14 kali 3 berarti ada berapa? Ada 42 keturunan. Kira-kira adik-adik tahu nggak berapa keturunan dari kakek-kakek dulu sampai pada saat ketika kalian lahir? Kalian ada? Ada yang tahu? Ada nggak yang di rumahnya itu memasang foto buyutnya, kakeknya, kemudian papa, mama atau om, tante gitu, ada nggak? Oh ada. Oh ada juga yang nggak ada? Nggak apa-apa, asal tahu dan ingat kita ini dari keturunan siapa, siapa orang tua kita, siapa bapak ibu kita, begitu. Nah adik-adik, tema untuk renungan kita pada hari ini adalah Aku Sayang Keluargaku. Sama seperti tadi yang kita baca dari keturunan Abraham sampai pada saat Tuhan Yesus, itu setiap pribadi yang ada menyayangi keluarganya, menyayangi keturunannya. Dan tentu mereka akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan memberi kehidupan melalui orang tua kita masing-masing. Dan yang dicontohkan ketika Tuhan Yesus itu lahir kemudian sampai pada saat dia usia berapa itu? Yang nanti kita akan dengarkan ya di periode selanjutnya ketika ya nanti peribadatan selanjutnya. Bagaimana Tuhan Yesus itu selalu menuruti apa yang menjadi kata orang tuanya. Selalu turut serta apa yang dikatakan oleh Yusuf orang tuanya maupun Maria sebagai ibundanya. Karena tanpa orang tua kita ini bukan apa-apa. Tahu nggak sebetulnya kita dulu itu dibentuk dari siapa? Ya, ada satu proses kelahiran yang di situ ada taruhan nyawa dari orang tua kita, yakni ibu kita. Kita lahir karena ada kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dulu ada tercipta dan kita lahir di dunia ini. Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu.
membuat aman di hidupmu. Nah, adik-adik sudah tahu ya bagaimana ketika dari perut kemudian kita terbentuk sampai besar terus kita dilahirkan. Rasanya kita harus menyayangi ibu kita, tetapi juga bapak kita, ya, ibu atau ayah kita, mama atau papa kita, karena kita ada karena mereka, ya. Karena itu kita harus saling menyayangi. Nah, siapa yang ingat buyut, nama buyutnya? Ini berarti apa ya? Orang tua dari kakek kita. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Bagus kalau misalnya ada yang masih tahu ya, masih mencatat. Tapi kalau misalnya ada yang nggak tahu, nanti bisa tanya sama bapak ibunya ya. Tanyanya gini, Pak, Bu, atau Pak, Ma, siapa sih nama kakek saya? Siapa sih nama orang tua dari kakek saya? Atau buyut? Nah, itu kalau misalnya kayak di pohon gitu ya, ditaruh nih, ini nama kakek buyutnya siapa, kemudian keturunannya begini, namanya siapa, lalu di sini nanti ada nama orang tua kita, terus nanti nama kita. Nah, suatu saat kalau kita sudah menikah, kemudian kita sudah punya anak, itu juga akan ditulis di situ nama anak-anak kita. Jadi ada pohon keluarga, istilahnya begitu. Sehingga kita juga tahu nih silsilah, sama seperti Tuhan Yesus yang tadi punya silsilah dari Abraham sampai pada Tuhan Yesus, itu ternyata ada 42 keturunan. Tapi memang yang diingat hanya beberapa nama tokoh penting saja, yakni Abraham, kemudian Daud dan Yusuf, kemudian sampai pada Tuhan Yesus. Adik-adik, menjadi bagian dalam sebuah keluarga, kita harus tetap bersatu dan saling menyayangi, menghormati, seperti perintah dalam Keluaran. Kita buka ya, di Keluaran 20, nanti kita hafalkan ya. Coba kita buka Keluaran 20 ayat 12. Sudah ketemu? Keluaran 20 ayat 12. Pinter tuh, sudah ada yang buka. Betul, di Perjanjian Lama. Yuk kita baca Keluaran 20 ayat 12. Nanti ini dihafalkan ya. Dihafalkan. Nanti ini akan ditulis. Yuk bersama-sama kita baca. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sampai di sini renungan kita untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, dan saya kembalikan lagi ke kakak-kakak, silahkan. Terima kasih Kak Wismanti. Sama-sama. Wah, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya Kak. Iya. Kita diingatkan kalau kita harus selalu sayang dan menghormati orang tua kita. Karena kalau tidak ada orang tua, pasti kita juga tidak ada di dunia ini. Betul sekali Kak Ayu. Tapi tidak hanya kepada orang tua saja adik-adik. Kita juga harus sayang kepada semua anggota keluarga kita. Nah, mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 38. Ku cinta keluarga Tuhan, bait 1 dan kedua.
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya sudah disiapkan belum? Wah, hebat! Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Kita pujikan 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, saatnya kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan dan kasih setiamu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Saat ini kami mau berdoa buat kedua orang tua kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, sehingga mereka bisa menjaga, memelihara, dan membesarkan kami dengan baik. Kami mengucap syukur atas kedua orang tua kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama tadi, ajar kami untuk senantiasa mengasihi seluruh anggota keluarga kami. Terlebih anggota keluarga kami seperti ayah ibu kami, kakak-kakak kami, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Tetapi ajar kami juga lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebagai wujud ucapan syukur kami karena kami sudah menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan, saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, supaya persembahan yang kami kumpulkan boleh layak di hadirat-Mu. Kami juga berdoa buat keadaan yang sedang melanda bangsa kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh menjadi normal kembali, terbebas dari segala permasalahan yang sedang kami hadapi bersama-sama, yaitu masalah virus corona yang tidak hanya melanda bangsa dan negara kami, tetapi juga melanda seluruh dunia. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami yang selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Wismanti. Terlebih dahulu, mari kita naikkan satu pujian dari Kidung Ria nomor 158, O Tuhan, pimpinlah langkahku. Serta-Mu itulah
Mari adik-adik kita menerima berkat Tuhan dan setelah itu kita akan pujikan Bapa terima kasih. Mari kita mohon berkat. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Kak Siska mau ingatkan lagi nih, kalau ibadah dan perayaan Natal anak dan remaja tahun ini kita lakukan secara online. Tanggal berapa ya Kak Ayu? Tanggal 25 Desember jam 4 sore di channel YouTube GKJ Wewiyung. Wah, tidak terasa ya, ibadah kita sudah selesai. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.